Nah, di video-video sebelumnya kita udah ngomongin soal ciri khas makhluk hidup ya. Jadi, kenapa sih suatu objek itu disebut sebagai suatu organisme? Karena dia memiliki ciri-ciri khusus kan, kayak dia makan, terus dia bergerak, terus dia punya metabolisme, terus dia buang air, kayak gitu-gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal ilmunya nih. Jadi kita bakal ngomongin soal biologi. Apa itu biologi? Biologi itu study of a living system ya, atau ilmu yang mempelajari suatu sistem kehidupan. Maksudnya gimana? Apa yang dimaksud dengan sistem kehidupan ini? Jadi, living system itu kita bisa sebut sebagai suatu organisme. Jadi kita itu sebenarnya adalah sistem-sistem yang hidup. Kenapa disebut sistem? Ya karena ada mekanisme di dalam tubuh kita kan, ada proses di situ. Kayak ketika jantung kita berdetak, dia tuh ngapain? Dia memompa darah. Kenapa darah harus dipompa? Ya karena dia mau nyalirin oksigen dan nutrisi. Kenapa ngalirin oksigen dan nutrisi? Ya karena dibutuhin oleh sel. Kenapa dibutuhin oleh sel? Karena sel itu ya dia harus beraktivitas kan. Kenapa sel harus beraktivitas? Ya karena dia harus beraktivitas, kalau nggak beraktivitas orangnya mati dong gitu kan. Jadi tubuh kita atau tubuh suatu organisme itu adalah sistem. Nah, biologi adalah ilmu yang mempelajari sistem tersebut, sistem yang ada di setiap makhluk hidup atau yang ada di setiap organisme. Tapi bukan cuma itu ya, kita bahkan bisa breakdown, kita bisa naik ke atas atau ke bawah dari level organisme ini. Maksudnya gimana tuh ke atas ke bawah? Kayak misal kita ke bawah dulu deh. Kita bisa menelaah si organisme dari komponen penyusunnya. Ada apa aja tuh komponen penyusun? Jadi kita mulai dari skala terkecil ya, dari sel. Sel itu sering disebut sebagai unit terkecil penyusun suatu makhluk hidup kan, unit fungsional terkecil. Karena ya yang masih bisa dibilang sebagai makhluk hidup adalah sel ya. Sel itu kita naik sedikit, kumpulan dari sel yang dia bergabung itu membentuk apa? Jaringan kan? Terus sekumpulan jaringan dia bergabung membentuk apa? Membentuk organ kan? Tapi organ juga kerjanya nggak sendirian, dia harus kerja bareng organ-organ lain, membentuk apa? Membentuk sistem organ di sini. Nah, barulah si sistem organ ini dia gabung dengan sistem organ lain. Kayak misal di sini ada sistem organ pencernaan, dia gabung dengan sistem organ sirkulasi, organ pernafasan dan lain-lain membentuk suatu organisme. Jadi tadi ya, yang dibilang sebagai cakupan ilmu biologi adalah organisme sebagai living system. Terus juga kita turun ke bawah sampai ke komponen penyusunnya dari yang paling kecil sel, terus jaringan, terus organ, terus sistem organ sampai dia menyusun suatu organisme di sini. Nah, tapi kita juga selain turun bisa naik ke atas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bagaimana suatu organisme itu dia berinteraksi dengan objek lain. Karena kita kan nggak hidup sendirian ya. Dan apapun yang kita lakukan, apapun pilihan yang kita pilih sepanjang hidup kita, itu kan dia pasti berpengaruh pada objek lain. Entah itu objeknya hidup atau tidak kan. Nah kayak gitu-gitu juga cakupan dari biologi. Jadi si organisme ini dia adalah suatu individu kan. Nah individu itu kalau misalnya ada banyak jadinya apa? Populasi kan. Nah, suatu populasi juga dia bakal berinteraksi dengan populasi lain. Kayak misal ini ada populasi manusia, dia berinteraksi dengan spesies lain. Kayak misal kucing, ada pohon, ada burung, dan gitu-gitu. Nah, itu semua disebut sebagai komunitas. Nah, komunitas dia kan menempati ruang ya, dia menempati suatu habitat tertentu. Nah, di habitat itu juga selain makhluk hidup juga ada yang nggak hidup kan, kayak misal ada matahari, ada udara, ada oksigen, ada air, yang mana semuanya itu mempengaruhi ya kehidupan si makhluk hidup yang ada di situ kan. Nah, lingkup itu disebut sebagai suatu ekosistem. Tapi ekosistem juga skalanya masih kecil nih. Nah, si ekosistem itu kan dia ada banyak ya di bumi kan. Nah, seluruhan ekosistem itu sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, cakupannya jadi di atas ekosistem itu ada apa? Ada biosfer. Nah, jadi kurang lebih cakupan biologi itu kayak gitu ya. Jadi yang pertama dari yang paling kecil, dari sel sampai ke biosfer, satu planet gitu. Satu planet kan dia ada banyak bentuk kehidupan dan semuanya itu saling berinteraksi, saling mempengaruhi satu sama lain kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat ada paralel ya. Jadi satu sel itu kan dia bergabung jadi jaringan tuh. Jaringan bergabung jadi organ, organ bergabung jadi sistem organ. Begitu pula yang di skala besarnya nih, individu itu gabung jadi populasi kan. Populasi gabung dengan populasi lain dari spesies lain itu membentuk komunitas. Komunitas itu dia menempati suatu habitat dan berinteraksi dengan faktor abiotik di situ membentuk ekosistem. Seluruh ekosistem itu gabung nyatu dalam satu planet disebut biosfer di situ. Jadi di sini ada paralel ya.
Jadi individu itu kayak sel, perilakunya, populasi itu mirip kayak jaringan, komunitas itu mirip dengan organ, ekosistem itu kayak sistem organ di sini. Jadi di skala yang kecil dengan di skala yang besar itu kayak ada kesejajaran ya, mirip-mirip perilakunya kayak gitu. Nah, itu semua cakupan dari biologi. Nah, karena ada paralelisme, ada kesejajaran tadi, makanya di sini kita bisa bilang bahwa apa yang terjadi di skala mikro itu juga terjadi di skala makro. Atau kalau misalnya kita asumsikan bahwa komponen penyusun suatu organisme itu sebagai mikrokosmos, sedangkan interaksi dengan objek lain adalah makrokosmos, apapun yang terjadi di mikro itu terjadi juga di makro, atau as above so below. Apa yang terjadi di bawah, di hal yang kecil, itu terjadi juga di atas atau di hal yang besar, kayak gitu-gitu. Kayak misal nih, kalau misalnya sel kulit kita rusak, yang mengalami akibatnya kan jaringannya juga ikut terganggu, organnya ikut terganggu, sistem organnya terganggu, otomatis organismenya juga jadi sakit. Begitu pula kalau misalnya suatu spesies itu hilang dari bumi gitu. Yang hilang itu bukan yang rusak itu bukan satu spesies doang, tapi spesies lain yang berinteraksi dengan spesies tersebut. Kayak misal kalau misalnya macan kenapa-napa, yang bakal terpengaruh itu populasi rusa, terus populasi makanan si harimaunya gitu, atau ya kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak badak Jawa hilang, dia nggak sendirian hilang. Hal kayak populasi yang lain yang bergantung pada si badak Jawa itu juga sama, dia rusak, komunitasnya juga rusak, ekosistemnya juga pasti berubah, ekosistem berubah, biosfernya juga dia pasti terganggu kayak gitu-gitu. Jadi satu komponen terganggu, komponen yang lain yang berinteraksi dengan hal tersebut itu juga ikut ya terganggu, ikut rusak kayak gitu-gitu. Nah, terus biologi itu kan dia skalanya gede ya. Tapi masing-masing sebenarnya dia bisa ada fokusnya. Jadi misal di sini hal yang mempelajari sel itu kita sebut sebagai sitologi kan. Jaringan itu dipelajari di histologi, organ dipelajari di mana? Di anatomi dan fisiologi. Jadi ada beberapa cabang biologi yang terspesialisasi bahas satu aspek doang. Bahkan kayak si sel nih, sel juga kan dia ada komponen lebih bawahnya lagi ya. Komponen penyusun sel apaan? Ya senyawa kimia misalnya. Nah, masing-masing itu dipelajari di cabang-cabang ilmu dari biologi itu sendiri gitu. Contohnya, kalau misalnya kita ngomongin soal ini, komponen kimiawi penyusun sel, kita belajarnya di mana? Di kimia organik, di biokimia, di biologi molekuler. Terus kalau misalnya kita ngomongin sel, belajarnya di mana? Di sitologi. Tapi interaksi antara sel dengan molekul organik, terus kita kalau misalnya fokus ke materi genetik sebagai alat pewarisan sifat, kita belajarnya ke genetika. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin interaksi sel ketika dia membentuk jaringan, kita belajarnya di ilmu jaringan atau histologi. Tapi kalau misalnya kita belajar lebih atas lagi nih, bagaimana suatu sistem itu bekerja, kita fokusnya ke anatomi dan fisiologi, yang mana nantinya kita bisa terfokus pada suatu sistem tertentu. Kayak misal, kalau misalnya kita fokus ke saraf doang, kita belajarnya neurologi. Kalau misalnya kita belajar ke jantung doang, belajarnya kardiologi. Kalau misalnya kita belajar penyakit, kita belajarnya patologi. Tapi itu bisa dikombinasikan atau diintegrasikan dengan bidang ilmu lain. Kayak misal, kalau misalnya kita mau belajar soal pergerakan suatu organisme, kita belajarnya apa? Biofisika atau biomekanika, kayak gitu-gitu. Nah, hal yang sama juga berlaku pada yang skala makro ini ya. Kayak misal belajar populasi, itu apaan? Belajar populasi itu di ekologi populasi, belajar komunitas di ekologi komunitas, belajar ekosistem, belajar di ya ekologi ekosistem, belajar biosfer itu kita nantinya bisa ke konservasi gitu, bagaimana menyelamatkan spesies yang terancam punah kayak gitu-gitu. Karena hilangnya satu spesies tadi dia mempengaruhi keseluruhan sistem ya. Nah, semua bidang cakupan ilmu yang ada di biologi itu sebenarnya ada kerangka khusus nih buat belajar, yaitu ini nih, System and Evolutionary Framework. Jadi, mau belajar biologi dari skala kecil sampai besar sekalipun, ujung-ujungnya itu balik lagi ke sini, kerangka sistemik dan kerangka evolusi. Nah, untuk yang framework ini bakal kita bahas di video selanjutnya.